Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bagaimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, Ibu akan mengabsen kalian. Silakan kalian menyebutkan berapa sih kecepatan kira-kira menuju ke sekolah. Kecepatan speedometer. Kalau naik kaki, Bu? Kalau naik kaki nggak ada speedometernya. Kira-kira. Oke, Bu, oke. Mungkin dari Mas Robi yang menguap. 20. Bu, saya ikut ya, Bu ya? Iya, silakan Mbak Sulis. Saya 40 km per jam. Mbak Lala 60. Oke, 60. Wah, Ngebut ngono. Pembalap kah? jadi Ibu di sini akan menjelaskan tentang konsep turunan. Di sini Ibu ada soal materi prasyarat. Dari materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi dan laju perubahan rata-rata. Mungkin ada yang masih ingat tentang fungsi. Pada soal yang pertama, jika diketahui fungsi jaraknya S(T) sama dengan 0,2 T kuadrat, berapakah nilai S5-nya? Mungkin ada yang bisa maju ke depan? S itu apa, Bu? T itu apa? S itu jarak, kemudian T-nya itu waktunya. Ada yang mau maju? Ini loh. Silakan maju kalau ada. Saya, Bu. Dapat permen loh. Saya, Bu, saya. Dan silakan Mbak Sulis. Ayo, wakili. Mbak Sulis kok maju mana? Mbak Faris maju yang belakang, ayo. Tinggal disubstitusikan aja toh. 0,25 kali 5 kuadrat. Itu. 0,25. 0,2 T kuadrat. 2 kali 5 kuadrat. 0,2 kurung 5 kuadrat. S5 sama dengan T-nya 2. T-nya 2. Iya. 0,2 dikali 5 kuadrat. Nah, 0,2 dikali 25. 0,2. Oke, jawabannya berapa Mbak Faris? 5. Apakah ini jawabannya benar teman-teman? Benar. Benar. Nanti rewardnya setelah pelajaran ya. Saya juga mau. Kemudian pada soal yang kedua, jika dalam 10 menit kalian menempuh jarak 5 km, berapakah kecepatan rata-ratanya? 2 menit pergi. Enggak tahu, Bu. 10 menit itu T ya, Bu ya? Iya, 10 menit itu T. 5 km itu apa, Bu? S-nya itu 5 km. Oke, terus kecepatan rata-rata itu berarti berapa kilometer yang dapat ditempuh dalam 1 menit? Nah, jelaskan dulu sih. Ibu jelaskan dulu ya kalau masih bingung. Iya. Siap. Jadi di sini kecepatan rata-ratanya itu perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu, yaitu 5 km dibagi dengan 10 menit menghasilkan 0,5, yaitu 0,5 km per menit. Artinya 0,5 meter setiap 1 menit orang itu menempuh jarak 0,5 kilometer.
Kemudian pada selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung kecepatan rata-rata motor dari menit ke-3 sampai menit ke-8. Kita masukkan terlebih dahulu pada fungsi ST-nya. Itu seperti yang sudah tertera. Jadi S3-nya itu menghasilkan 1,8 km, sedangkan S8-nya itu 12,8 km. Untuk menghitung laju perubahan rata-rata, kita itu memasukkannya yaitu S8 dikurangi S3 per 8 dikurangi 3, sehingga nanti menghasilkan 2,2 km per menit. Artinya Setiap setiap satu menit menit itu menempuh jarak yaitu 2,2 km. Jadi tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu yang pertama itu menemukan konsep turunan sebagai limit hasil bagi selisih, kemudian menghitung turunan fungsi aljabar sederhana, dan yang ketiga itu menyajikan solusi masalah kontekstual tentang laju perubahan sesaat. Untuk manfaatnya yaitu yang pertama memahami cara kerja speedometer, kemudian memprediksi percepatan benda jatuh bebas. Untuk selanjutnya yaitu kita kan sudah mempelajari tentang limit. Apa sih limit itu? Batas. batas Bu, batas. Ya betul sekali, batas. Jadi limit itu menggambarkan suatu fungsi fx ketika variabel independen x mendekati suatu nilai tertentu c tanpa harus sama dengan c. Berarti limit itu malu-malu ya Bu ya? Iya, Hanya bisa mendekati tapi tidak bisa bersama. Malu tapi mau. Siapa yang bisa mendekati tapi tidak mau bersama? contoh rumusnya yaitu limit x mendekati c, fx sama dengan l. L apa Bu? Nah, play memory. Di sini ada contoh limit x L itu mendekati nilai 2. limit. Itu dari fungsi 3x dikurangi 1. Mungkin dari teman-teman ada yang mau maju ke depan? Yang soal limit x mendekati 2 dari fungsi 3x Mendekati minus 1. dia ada nggak Bu? 5 Bu, nilainya 5. Yang Ya mendekati benar dia? sekali. Tepuk tangan dong buat Mbak Suli. Untuk soal yang kedua itu limit x mendekati 3, x pangkat 2 dikurangi 9 per x 6 Bu, 6. Coba Bu tanyakan sama teman-teman kenapa kok bisa 6, kenapa kok yang tadi juga bisa 5. Mengapa pada soal limit x mendekati 2, 3x minus 1 itu menghasilkan 5? Mungkin karena apa Mas Rian? Karena kan itu kan x-nya 2 ya Bu ya. Ya. Terus kita masukkan ke yang 3x itu. X-nya jadi kan 2. 3 kali 2 sama dengan 6, kemudian dikurangi 1 sama dengan 5. Kalau dimasukkan banyak ini. Pinter. Benar sekali. Kalau yang satunya Untuk yang satunya yaitu limit x mendekati 3 untuk x pangkat 2 minus 9 per x min 3. Nol Bu. Kok bisa 0? Nol. Nol itu. Pak Robin nggak belajar Bu kemarin berarti. Kalau kita belajar tentang limit, kalau penyebutnya itu ketika kita substitusikan hasilnya 0, berarti kita harus membentuk menjadi sesuatu yang lain. Itu kan kalau disubstitusikan 3 min 3 bawahnya 0 ya Bu ya. Yes. Ya, dibentuk jadi yang lain itu Bu, yang atas Bu. Jadi apa ya Bu? Jadi apa ya kira-kira? Jadi batu. X plus 3, X min 3. X plus 3, X min 3. X plus 3, Benar sekali, x plus 3, x plus 3. Kemudian untuk materi gradien garis lurus, gradien adalah ukuran kemiringan suatu garis yang menyatakan perbandingan antara beban vertikal dan beban horizontal. Di sini ada gradien yaitu rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1 nanti menghasilkan delta Y per delta X.
untuk persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah sebuah gradien. Contohnya yaitu kita menghitung gradien garis yang melalui titik A yaitu 1,2 dan titik B-nya 4,8. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk Y2-nya itu berapa anak-anak? Oke, benar sekali Mbak Lala, 8. Kemudian Y1-nya berapa? 2. Dua. Kemudian 8 dikurangi 2 itu berapa? 6. Untuk X2 min X1-nya itu sama ya, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nanti 6 dibagi 3 nanti hasilnya 2. Kemudian kita menghitung gradien garis singgungnya, yaitu gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx. Titik Fx didefinisikan sebagai, di sini ada Masya Allah. seperti ini kira-kira garisnya. Garis apa itu? Yang mana Bu garisnya Bu? Garis semua sih. Yang lurus apa Yang H kok putus-putus gitu? Yang G apa yang H Bu? Yang G. Iya. garis singgungnya itu yang Oke, kalau garis H namanya? garis sekan. Ya, betul. Sekam. Sekan. Sekam. Iya. Garis sekan itu garis singgung tapi yang memotong tidak lebih Dua di titik. lebih dari satu titik. Kalau Iya, garis singgung kan hanya memotong di satu titik. Iya, betul sekali. Wow, pintar. Jadi contohnya ketika kita memasukkan, tentukan gradien garis singgung kurva Fx sama dengan X pangkat 2 di titik X sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus gradiennya, yaitu yang sudah ada. Jadi nanti kita kan di sini. Ini lim. Ya, limit H mendekati 0 F 1 plus H dikurangi F 1 per H. Jadi kita masukkan X-nya kan 1. Kita masukkan terlebih dahulu, menghasilkan ini. Dari operasi ini kita nanti menghasilkan 1 plus 2H ditambah H kuadrat min 1 per H. Kok bisa? Kok bisa apa Mas Robin? Kok bisa gitu? Bu, itu karena mungkin gambarnya nggak ada di layar situ Bu, jadi nggak tahu Fx plus H itu yang mana, Fx itu yang mana, H itu yang mana. Limit H mendekati 0 itu kenapa gitu, kok bisa Bu? Waktu kurang 1 menit 20 detik. Mungkin lanjut ya. Gradien garis singgungnya yaitu di X sama dengan 1, yaitu 2. Jadi laju perubahan rata-rata itu kita menghasilkan delta Y per delta X. Nanti laju sesaatnya itu bisa kalian lihat. Jadi turunan itu yaitu limit kita, ketika limit itu digabungkan dengan gradien, nanti akan menghasilkan sebuah rumus yaitu turunan fungsi, yaitu limit H mendekati 0 Fx plus H dikurangi Fx per H. Waktu kurang 30 detik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu aturan dari turunan. Dari Ibu ada tugas tugas rumah, nanti kalian selesaikan di rumah masing-masing ya. Deadline-nya itu minggu depan. Mungkin
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.